maaf saya mengabari mendadak karena memang dari pihak pusatnya juga baru kemarin kami mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan lanjutan program sekolah penggerak. Bapak Ibu, supaya kegiatan kita berjalan lancar, sebaiknya kita memulai kegiatannya dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Karena kita belum kenal ya Bapak Ibu ya, jadi saya mau memperkenalkan diri dulu ya supaya bisa lebih lebih sayang ya, lebih sayang bukan supaya lebih lancar nanti komunikasi kita. Perkenalkan, saya Laili Armiati. Saya berasal dari Cilacap, tapi saya mengajar di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Sejarah, dan pada tahun ini saya mendapatkan kesempatan sebagai fasilitator sekolah penggerak untuk angkatan 2. Sebelumnya, jadi sebelum dipindah ke SMA 4 SMA ini, saya di SMP Bapak Ibu. Jadi saya tuh sebelumnya di SMP Tarogong Kaler, kemudian di SMP Asyarifiyah, kemudian SMP ITA Salam gitu ya. Sebelumnya di situ. Nah, kemudian setelah terjadinya penggantian nama dari P4TK ke BBGP, kemudian terjadi voting ulang, dan pada waktu itu saya memilih SMA gitu ya, itu ada voting itu. Akhirnya kemudian saya dipindahkan ke 4 SMA ini. Saya tuh tadinya kepenginnya tuh pindah ke Tasik sebenarnya supaya lebih dekat ya. Hanya saja ternyata sepertinya tidak direstui ya, jadi akhirnya tetap di Garut, dipindah sekolah saja gitu ya, dari SMP ke SMA. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar informasi bahwa dalam program lanjutan sekolah penggerak angkatan 2 ini ada perubahan fasilitator gitu ya untuk beberapa sekolah, tapi ada juga sekolah yang fasilitatornya tetap gitu. Nah, salah satunya saya yang diganti gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita membahas ya terkait dengan kegiatan yang seperti balapan F1 Ibu Bapak ya. Jadi dalam kurun waktu minggu ini dan minggu depan itu 3 kegiatan itu harus selesai. jadi seperti ini balapan F1 ya gitu. Kita mungkin kenalan dulu ya, sembari saya ingin tahu lebih banyak terkait dengan Bapak Ibu semuanya. Silahkan, boleh dimulai dari SMA 16. Silahkan. Silakan, ada perwakilan dari SMA 16. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan Ibu, saya Elis Nur Hayati dari SMA 16 Garut. Mungkin di sekolah saya memegang mata pelajaran biologi. Ya. Alhamdulillah saya tinggal juga di Cisurukan, dekat dengan wilayah sekitar sekolah gitu Bu. Cisurukan ya. Saya belum tahu terkait dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan Ibu ditakdirkan untuk main ke Cisurukan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Elis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari SMA 16? Bisa lanjut ke Ibu Faridah. Oh, Ibu Faridah. Baik, silakan Ibu Faridah. Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam Ibu Faridah. Maaf Ibu, ini
keluar masuk. Nggak apa, wajar. Iya, mungkin terkendala sinyal ya Bu Farida ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu ke yang lain ya Ibu ya. Silahkan dari SMA 19, boleh silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Selamat siang rekan-rekan yang dari 4 SMA dan terutama untuk Ibu Laili, Ibu Leli ya, Ibu Laili Arniati. Selamat siang, salam kenal. Saya salah satu guru di SMA 19 Garut yang tergabung dalam komite pembelajaran. Kemudian dari kami ada totalnya ada 6, tapi mohon maaf barangkali yang bergabung baru 3 karena masih ada aktivitas, sebentar lagi insya Allah bergabung. Nama saya Ridwan Setiawan, mengajar sejarah, kemudian tempat tinggal ya sekitar sekolah lah. Kira-kira kalau bermotor pagi-pagi itu 20 menit sampai Bu. Dari kami di Muara Sanding, mungkin Ibu pernah ke Muara Sanding. Sekolah kami ada di Bayongbong, di Simpang Bu. Jadi kalau pagi bermotor itu 15 atau 20 menit sampai. Kalau agak siang jam 7 ya tidak dijamin sih gitu karena kepadatan di jalan. Demikian mungkin dilanjutkan sama Pak Iman yang sudah kelihatan masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Wah, kita satu bidang ilmu ini Pak ya. Enggak Pak Iman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal dengan Ibu Laili. Saya Iman Nurzaman, guru fisika di SMA 19 ini. Alhamdulillah ini sudah tahun ke-13 saya di sekolah ini. Jadi insya Allah masih betah seterusnya juga. Gitu. Dan untuk masalah jarak lumayan sebenarnya. Saya tidak beda jauh dengan Pak Ridwan, masih searah rumahnya. Saja mungkin dilanjut dengan Ibu Esi, enggak? Masih mute Bu. Bu Esi masih di mute. Masih unmute Bu Esi. Oke, ya maaf. Ini sambil nyambi di kelas soalnya Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Laili. Saya Esi Solihati dari SMA 19 Garut, mengampu mata pelajaran ekonomi dan alhamdulillah di sini saya sudah mengabdi 19 tahun. Pak Iman masih di bawah saya sudah 19 tahun di sini. Kemudian rumah alhamdulillah dekat dengan sekolah, 5 atau 10 menit insya Allah nyampe di sekolah. Ya mudah-mudahan Ibu berkenan untuk datang ke SMA 19 Garut. Itu saja mungkin Bu Ya, perkenalan. Ya, insya Allah pasti akan ke sana. Terima kasih Bu Esti. Iya. Ya, ada lagi dari SMA 19? Sudah? Sebetulnya ada Bu, di samping saya juga, di depan saya juga ada. Cuma mungkin diwakilkan saja. Ini saja masih ada tamu. Oh iya. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Farida, silahkan dilanjut Ibu Farida. Iya, Ibu maaf ini keluar masuk terus. Apa, Bu, wajar. Iya, perkenalkan Ibu, saya Farida dari SMA 16 Garut. Kebetulan saya mengampu bimbingan konseling Ibu. Kalau lokasi dari rumah ke sekolah, alhamdulillah dekat. Mudah-mudahan Ibu bisa nanti main ke sekolah kami. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Dari SMA 16 sudah, sekarang SMA Pak Dian, SMA Al Furqon. Silahkan Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Diano Diansa dari SMA Plus Al-Furqon Cibiuk. Ibu, salam kenal dengan Ibu Laili. Kalau Laili itu dalam bahasa Arab malamku, Bu, ya. Kalau Laili itu ya, linya ini. Nah, saya menjabat sebagai kepala sekolah dan di sini saya ada perwakilan dari kurikulum Ibu Marwah dan mengaku pelajaran matematika. Kebetulan di off kameranya karena sedang ada anaknya lagi sakit gitu, Bu. Bisa langsung aja perkenalkan de Bu Marwah. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Salam. Dian. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu Marwah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu off cam lagi di rumah. Ya. Ada gangguan sedikit. Perkenalkan, nama saya Marwah Nur Ajija, perwakilan dari SMA Plus Al-Furqon Cibiuk. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika dan juga bagian kurikulum, membantu Bapak Kepala Sekolah. Salam kenal juga kepada Ibu Laili, bergabung di kelompok kami, mudah-mudahan bisa membimbing kami semua, Bu. Kalau untuk tempat tinggal, saya tinggal di dekat sekolah, karena di lingkungan pondok, jadi cuma jalan kaki. Alhamdulillah dekat, mudah-mudahan nanti suatu saat Ibu bisa berkunjung ke pondok kami ya Bu ya. Mungkin cukup. Amin, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi Pak Dian dari SMA Al-Furqon? Oh, sudah. Baik, terima kasih. Cibiuk tuh ada sambal Cibiuk ya kalau nggak salah itu. Pernah mendengar. Guru-gurunya baru 2 orang, Bu, dimasuknya yang admin grup. Apakah ya, nanti bisa dimasuk aja. Iya, nanti saya kirim linknya ya Pak. Iya, saya kirim linknya, nanti Bapak tinggal nge-share linknya, terus mereka tinggal masuk. Okay. Ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir dari SMA IT Caringin. Apa ada perwakilan? Dari SMA IT Caringin? SMA IT Caringin. Sebentar. Pak Wisman. Ya, Pak Wisman. Belum masuk kayaknya, Bu. Nanti saya boleh kontak dulu. Iya. Iya, perwakilannya saja Pak suruh masuk karena ini Pak kita cukup agendanya cukup penting untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Tadi Pak Akbar dari mana tadi? Pak Akbar Squad tadi ada Pak Akbar Squad. Dari SMA 16 Ibu. Dari 16. Oh, dari SMA 16. Ya sudah lah ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri dan kita akan melanjutkan agenda kita. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kemarin mengikuti pelatihan komite pembelajaran, kemudian melakukan implementasi kurikulum merdeka, maka kegiatan belum selesai. Jadi kita masih ada banyak sekali kegiatan yang muaranya itu adalah sebenarnya melakukan monitoring terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, termasuk juga pengembangan kompetensi dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Terlebih dulu saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan diferensiasi model pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan komite kemarin Bapak Ibu melakukan post-test ya, dan dari hasil post-test tersebut dari pihak BBKP kemudian mengelompokkan sekolah-sekolah
yang berkategori 1, berkategori 2, dan berkategori 3. Ya, jadi model pendampingan yang nanti akan bermuara pada perbedaan atau diferensiasi model pendampingan. Ada model pendampingan 1, model pendampingan 2, dan model pendampingan 3. Model pendampingan 1 itu ada pendampingan secara intensif. Nanti untuk kegiatan refleksi dan PMO-nya dilakukan setiap bulan. Model pendampingan 2 itu adalah pendampingan secara moderat. Artinya sekolah tersebut ya secara nilai postes itu lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi dibandingkan yang 1. Nah, untuk yang moderat ini untuk kegiatan refleksi dan PMO nanti dilakukan 2 bulan sekali. Ya, dan dilakukannya juga sebenarnya kalau misalnya dalam satu dampingan ada 3 sekolah berarti secara sampling, tapi kalau hanya 1 ya berarti sekolah tersebut yang nanti akan didampingi. Kemudian yang ketiga adalah sekolah mandiri. Ini apa namanya? Kita akan lihat perbedaannya di sini. Saya agak lupa sedikit ya. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Ini kalau untuk yang model 1 itu per bulan ini untuk mulai dari perbedaannya tuh di sini di kegiatan refleksi dan PMO. Kalau yang lainnya sama. Untuk kegiatan refleksi itu untuk model 1 itu 3 kali 3 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian untuk PMO per bulannya gitu ya. Kemudian untuk model 2 moderat itu juga 3 kali dalam 1 tahun. Ini per 2 bulan untuk forum PMO-nya. Kemudian untuk yang mandiri ini 2 kali dalam 1 tahun. Ini per 3 bulan. Ini perbedaannya tuh di sini saja. Jadi di kegiatan refleksi dan PMO. Selebihnya sama. Nah, untuk sasaran pendampingannya Bapak Ibu, ini pasti juga Bapak Ibu sudah mengerti terkait dengan ini. Jadi pendampingan guru dan komite pembelajaran ya terutama dan kepala sekolah, kemudian pendampingan juga untuk pengawas sekolah. Ini sasaran pendampingan oleh FSP. Kemudian strateginya yang pertama adalah pendampingan kelompok lingkup kabupaten. Jadi nanti ada sebenarnya semacam lokakarya ya Bapak Ibu. Hanya saja untuk yang bulan September ini lokakaryanya dilakukan secara daring. Kalau biasanya secara luring ya, dan dibuat dalam satu forum yang besar gitu ya. Tapi karena sekarang bukan mendadak ya, waktunya sempit gitu ya, jadi akhirnya diputuskan secara daring dan di setiap sekolah binaan masing-masing. Nah, untuk yang kedua adalah pendampingan kelompok lingkup satuan pendidikan. Nah, ini yang kita sebut sebagai PMO dan refleksi satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya oleh Bapak Ibu semuanya. Ada yang disebut dengan lokakarya kurikulum 1, materinya adalah perencanaan pembelajaran 1, kemudian lokakarya kurikulum 2. Ini sasarannya sama, kepala sekolah dan guru. Ini materinya perencanaan pembelajaran 2. Kalau ini untuk pembelajaran itu lebih ke proyek ya, proyek buatan. Kalau ini lebih kepada pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, lokakarya kurikulum pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Ini juga kepala sekolah dan guru, gitu ya, terkait masalah pengolahan hasil asesmen pembelajaran. Kemudian untuk lokakarya toleransi, ini juga kepala sekolah dan guru. Ya. Kemudian ada lokakarya kemudian untuk kepala sekolah. Nah, ini hanya untuk kepala sekolah saja. Lalu ada lokakarya komunitas praktisi. Nah, ini untuk pengawas sekolah. Kemudian ada fasilitasi pengawas sekolah. Nah, kalau yang ini yang dilakukan setiap bulan, ini forum pemangku kepentingan atau PMO tadi ya. PMO itu pengujian manajemen operasional. Kemudian yang kepala guru dan pengawas sekolah. Nah, ini ada kegiatan pendampingan yang akan dilakukan sampai tahun depan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kunjungan lapangan, refleksi, dan PMO. Ini
Nah, kalau ini berarti nanti insya Allah saya akan ke sekolah Bapak Ibu semuanya, karena luring ya, ini harus luring. Kemudian kalau ini refleksi, dia bisa daring, bisa luring, sama juga PMO juga sama. Kalau refleksi itu per 2 bulan ya, 2 bulan sekali. Kalau PMO untuk yang model 1 yang intensif itu 1 bulan sekali. Nah, untuk kelompok kita ya, saya mendapatkan tugas ada 4 sekolah. Dari 4 sekolah ini ada 1 sekolah yang masuk ke level 2, yaitu SMA 16 ya. Jadi untuk SMA 16 nanti PMO-nya tidak sebulan sekali ya, 2 bulan sekali. Nah, ini kita langsung saja ke sini ya Bapak Ibu, karena tadi saya janji tidak akan lama-lama ya. Jadi untuk kegiatan di bulan September kita itu ada 3. Yang pertama adalah lokakarya perencanaan pembelajaran 1. Yang tadi lokakarya kurikulum 1 ya. Di sini saya menyebutkan perencanaan pembelajaran 1 itu 8 JP. 8 JP itu kalau di konversi dengan hitungan per JP-nya 45 menit itu 360 menit. Pesertanya adalah jadi peserta untuk lokakarya ini tidak semua komite mengikuti. Jadi kepala sekolah dan 2 orang perwakilan guru komite pembelajaran. Nah, untuk waktu jadi dari pihak BBGP itu sudah menentukan ya untuk lokakarya ini 24 September 2002 dan diizinkan untuk membagi menjadi 2 hari. Jadi tidak harus 1 hari ya. Jadi 360 menit itu kan sekitar berapa Bapak Ibu, sekitar 366 jam ya, 6 jam gitu. Nanti kita sepakati saja mau dibikin 1 hari atau 2 hari kegiatan ini. Ini full secara daring ya Bapak Ibu. Tujuannya perkuat pemahaman guru dan kepala sekolah dalam implementasi kemarin Bapak Ibu menggunakan BIMTEK. Kemudian yang kedua adalah PMO level sekolah. PMO level sekolah itu 2 JP per satuan pendidikan. Jadi 90 menit per satuan pendidikan. Untuk PMO ini pesertanya adalah kepala sekolah, perwakilan komite pembelajaran dan pengawas sekolah. Jadi nanti untuk kegiatan PMO kita saya harapkan dari Bapak Ibu menghubungi pengawas sekolahnya untuk turut serta menghadirinya. Menghadiri kegiatan ini. Waktunya ini saya tawarkan ya tanggal 22 dan 23 September. Jadi selama 2 hari nanti kita bagi. Jadi kalau ini 4 sekolah jadi 1 ya untuk yang lokakarya. Kalau ini 1 sekolah satu pertemuan gitu ya. Jadi misalnya SMA 16 ya berarti 2 JP saya dengan SMA 16, habis itu selesai dengan SMA 16, saya berpindah jam berapa dengan SMA 19 ya. Tuh, nah ini saya kebetulan kosong tuh di tanggal 22 dan 23 Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti saya minta kesepakatan saja dari Bapak Ibu semuanya, termasuk juga ketentuan jamnya mau jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dari SMA 16, Bu saya tanggal 22 dari jam 90 dari 1,5 jam ya, dari jam 9 sampai jam 10:30 misalnya, boleh silahkan. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mendiskusikan capaian, target, dan hambatan yang dihadapi di satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nanti saya akan banyak bertanya Bapak Ibu, jadi ada instrumen yang sudah diberikan oleh pihak GTK, yang itu yang nanti akan kita coba bahas bersama-sama. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah refleksi satuan pendidikan. Untuk refleksi ini 3 JP itu setara dengan 135 menit per satuan pendidikan, sama pula dengan PMO level sekolah. Jadi
setiap sekolah mendapatkan waktu selama 130 menit untuk melakukan refleksi gitu ya, bersama-sama dengan saya. Pesertanya adalah kepala sekolah dan 2 orang perwakilan guru. Jadi kalau untuk loka karya sama refleksi ini memang sudah ditentukan ya di panduan pendampingan itu sudah ditentukan 2 orang, tapi untuk PMO silahkan misalnya mau hadir semua juga boleh ya, karena di situ keterangannya hanya perwakilan, jadi tidak ada batasan, tapi juga jangan 1 lah ya, minimal ya 2 orang lah dari komite gitu, minimal itu kalau untuk PMO. Tapi lebih dari itu alhamdulillah ya sangat bagus ya. Kemudian tujuan waktu refleksinya gitu ya, untuk waktu kegiatan refleksi pendidikan itu insya Allah tanggal 26 sampai 30 saya ada waktu, jadi silahkan nanti disepakati saja ya, ini cukup lebar waktunya. Tujuannya adalah mendampingi guru dan kepala sekolah melakukan refleksi dan perumusan rencana kerja dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini untuk refleksinya juga kita ya semacam ngobrol-ngobrol saja ya terkait dengan apa saja sih yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana rencana kerja berikutnya. Begitu Bapak Ibu dari saya. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Iya, Ibu Elis, silahkan Bu Elis. Mau bertanya, Ibu mohon maaf, kalau yang nomor 3 itu perwakilan guru atau komite pembelajaran, Bu? Perwakilan komite, Bu. Semuanya dari komite semua. Komite. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak Dian, mangga Pak Dian. Kalau ini kan di sana kepala sekolah terus ada gitu ya Bu. Kalau misalkan ada ini acara, apakah bisa diwakili gitu dengan guru komite? Iya, di situ kepala sekolah harus hadir Pak. Sekolah harus hadir. Jadi usahakan ya walaupun tidak tidak standby ya tidak on cam ya tetap ada lah ya, karena ini wajib kalau kepala sekolah. Ya, begitu Pak. Seperti besok tanggal 24 kan saya ada acara nih di musyawarah kepala sekolah gitu. Nah, swasta misalkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya waktunya tidak berbarengan. Kalau informasi terakhir ya dari kenapa saya sampaikan tanggal 24, karena dari pihak BBKP sendiri sudah membuat undangan untuk pembukaan kegiatan lokakarya ini secara serentak ya dari BBGB Japar gitu. Jadi tanggal 24 itu, tapi untuk jamnya belum ada, jadi saya belum share ya terkait dengan kapan pembukaannya, tapi tanggal 24. Nah, mungkin kita bahas satu persatu langsung ya Bapak Ibu untuk lokakarya ini. Ini kan 6 jam. Apa mau disatu harikan atau bagaimana gitu? Untuk kegiatan lokakarya perencanaan pembelajaran 1, silahkan Bapak Ibu. Mau disatu harikan selama 6 jam itu di tanggal 24 itu. Jadi mungkin bisa dibagi pagi terus habis itu siangnya, atau mau di 2 hari, kalau 2 hari berarti Sabtu Minggu gitu. Gimana? Enggak. Kita sepakati saja. 1 hari aja Bu. Di 1 hari kan. Ya, gimana mungkin ada berarti supaya Minggu bisa ini ya, liburan ya. Istirahat. Ya, kalau begitu berarti kita hari Sabtu 1 hari full ya untuk kegiatan lokakarya tersebut. Maunya luring Ibu. Oh luring. Jadi sebenarnya nih Bu ya, saya cerita ya. Jadi dari FSP Garut ya, Kabupaten Garut itu kan sudah bikin seragam sebenarnya, karena pengennya lokakarya bersama-sama gitu, sarung Pak Cepi sama terus siapa itu, pokoknya inilah yang FSP yang kebagian di Garut itu sudah bikin seragam tuh.
Tapi ternyata ya karena memang untuk September ini mungkin kalau kata pusatnya sih keuangannya baru turun gitu. Jadi mereka ya mendadak lah, terkesan mendadak. Ya sama juga kami juga protes juga gitu. Kenapa sih 2 minggu kita harus melakukan banyak kegiatan ini, padahal di sisi lain juga kan semuanya deadline juga nih Bu, akhir September ini semuanya deadline. Jadi ya, tapi ya mau gimana lah ya, semuanya kan kita kan sudah komitmen untuk melaksanakan tugas ini. Jadi mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Baik, jadi untuk lokakarya sepakat ya Bapak Ibu selama 1 hari di hari Sabtu? Sepakat Bu. Ya. Sepakat. Nah, Sepakat. jadi nanti silahkan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mengirimkan perwakilan 2 guru dan juga kepala sekolah. Jadi setiap sekolah itu ada 3 orang. Tapi nanti boleh gantian, misalnya ya. Kita sepakati nih pagi sama dilanjut nanti misalnya habis zuhur. Yang pagi misalnya Bu Eli sama siapa, gitu saja gitu ya. Jadi supaya enak aja gitu ya. Jadi nggak cuman gini Bu, kaitannya nanti dengan ini, dengan kalau nggak salah ya ada informasi bahwa nanti akan diberikan uang pulsa atau apa gitu. Nah mungkin nanti kaitannya sama itu saja gitu. Jadi silahkanlah teknisnya mau seperti apa, tapi saya berikan informasi seperti itu, takutnya nanti ada yang gimana gitu ya. Jadi nanti itu aja diatur sendiri gitu oleh sekolah. Yang penting perwakilan sekolah 3 orang untuk lokakarya. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu membawa apa-apa untuk lokakarya ini ya. Jadi tidak perlu menyiapkan yang lain-lain karena nanti teknisnya sama seperti BIMTEK ya, seperti yang saya sampaikan. Itu kemudian yang kedua terkait dengan PMO ya. Forum PMO level sekolah. Ini tadi saya berikan tawaran di tanggal 22 dan 23. Gimana, mau langsung disepakati atau bagaimana terkait dengan jam-jamnya? SMA 16 insya Allah 23 Ibu yang dipilih. SMA 16 23. Oke. Jamnya sudah ada kira-kira kapan? Mungkin dari jam 1 mungkin. Jam 1. Baik, berarti jam 1 ya. Jam 1. Kira-kira berapa jam Bu? Untuk PMO tadi 2 JP ya. Jadi 90 menit, 1,5 jam saja Bu. Jadi jam 13 sampai 14.30 ya Bu ya. Ya. SMA Padian mungkin? Jam berapa Padian? Masih bingung. Sorry Bu, kalau di sini karena lingkungan di pondok Bu, insya Allah siang siap gitu. Di antara pukul 1 sampai pukul 3. Berarti setelah SMA 16 saja ya Pak? Jadi di tanggal 23. Baik, berarti saya agendakan pukul. Kalau jam 3 gimana Pak? Sholat ya Pak ya? Asar ya Pak? Oh iya. Ya, sholat asar. Atau di tanggal 22? Tanggal 22 boleh, silakan. Dari jam 1 sampai setengah 3 ya? Pagi-pagi boleh Bu, tanggal 22. Oke, pagi ya Pak ya? Pagi berarti jam 9 ya? Boleh, siap. 9 sampai setengah 11. Oke, selanjutnya dari SMA 19. SMA 19 silakan. Pak Iman, Pak Ridwan, Bu Esi. Lagi ngajar.
Halo, Pak Iman? Kami masih berunding dulu, Bu. Oh iya. Dilanjut dulu yang lain, Bu. Siap, Mohon maaf. siap. Siap, SMA 19, kemudian SMA IT Caringin belum ada ya? SMA IT Caringin belum ada orangnya, Pak Dian ya? Bu, di kontak tadi sama saya belum ada jawaban. Mudah-mudahan karena itu wilayah selatan, perbatasan Bandung sama Garut, Bu, Cisewu. Di Caringin, dicaringin. Iya. Berarti Caringin teh paling jauh ya? Iya, jauh. Oh iya, lumayan itu ya. Ya sudah lah. Baik, kalau begitu saya pikir untuk sementara kita sudah cukup ya. Kalau untuk refleksi karena waktunya panjang, jadi nanti mungkin di grup saja ya. Karena yang refleksi itu kan minggu depan. Dan waktunya tuh insya Allah sih saya luang lah dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja, silahkan di grup mau hari apa, jam berapa gitu ya. Nah, untuk yang PNO kita akan mulai di hari Kamis dan Jumat. Jadi silahkan untuk SMA IT sama SMA 19 ya untuk mencari waktunya. Seperti itu Bapak Ibu. Agenda kita sudah selesai. Jadi kita, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita selesaikan. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Tadi Bu, sempat Ibu menyampaikan bahwa SMA 16 itu masuk ke kategori 2 katanya. Ya. Kalau sekolah yang lain? Kalau sekolah lain kategori 1, kategori 1 semuanya. Ya, jadi untuk SMA 16 nanti untuk kegiatan apa namanya tadi saya share lagi ya untuk ininya. Ini Bapak Ibu untuk yang model 2 ya, untuk model moderat. Kalau yang lain ini kegiatan PMO-nya itu dilakukan setiap hari ya untuk yang sekolah yang lain ya. Jadi SMA plus Al-Furqon, kemudian SMA IT sama SMA 19. Itu bukan setiap hari, setiap bulan, mohon maaf, setiap bulan. Dan refleksinya juga dilakukan 3 kali dalam kurun waktu dari bulan September sampai Juli. Nah, tapi untuk yang model 2 yang moderat ini PMO-nya 12 kali. Jadi kalau bulan depan ya untuk Oktober untuk SMA 16 itu tidak perlu ada PMO ya karena sudah dilakukan di bulan September ini. Kalau yang lain setiap bulan ada PMO level sekolah. Itu bedanya ya. Kalau yang satu lagi yang mandiri, kalau mandiri dia lebih ini ya, karena dipandang sudah benar-benar gitu ya, implementasinya sudah sangat baik gitu ya. Jadi dipandang pendampingannya ya tidak terlalu intens lagi seperti yang tadi yang pertama. Jadi forum PMO-nya juga 13 kali, kemudian refleksi serta pendidikannya juga dari September sampai Juli itu hanya 2 kali. Kalau yang lain kan yang model 1-2 itu 3 kali ya. Kalau untuk yang mandiri itu hanya 2 kali. Seperti itu. Gitu, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu Laili. Ini kami mohon di itu tadi slide yang jadwal PMO itu apakah luring apa daring ya Bu? Mohon maaf tadi kami sedang terlempar barangkali. Ya, saya share lagi ya Pak ya. Dan waktunya kalau tidak salah tangkap 2 hari ya Bu, 22 dan 23 begitu. Ya, betul. Sebentar, saya share Pak.
Nah, yang ini ya Pak ya. Yang ini betul Pak Ridwan? Bentar dulu. Oh iya. Ya. Iya. Ya, ini Pak. Jadi untuk yang PMO level sekolah itu sebenarnya kalau dari pusat itu diberikan estimasi waktu dari tanggal 20 ya. Dari 20 berarti sekarang ya sampai tanggal 23. Hanya saja fitur recording di dalam Google Meet kami belum sedia, jadi masih diusulkan. Padahal kan kita membutuhkan record ya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut informasi sekitar 1-2 hari sudah muncul fitur tersebut, artinya sudah license. Karena itu saya estimasikan ya tanggal 22 dan 23. Nah, kalaupun nanti belum keluar juga, kita tetap akan laksanakan. Mungkin nanti, tapi saya akan menggunakan mungkin bukan Google Meet ya, mungkin dengan Zoom supaya bisa merekam. Insya Allah. Karena kalau tidak kita sudah tidak ada waktu lagi ya, Bapak Ibu. Mengingat Bapak Ibu juga pasti ada tugas yang lain, saya juga ada pekerjaan yang lain. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan masalah itu. Ini Pak Ridwan? Iya Bu. Ya, untuk refleksi dan memberikan nanti ini aja di chat saja karena minggu depan ini masih minggu depan dan itu dari tanggal 26.30. Ya kalau yang untuk yang 22 dan 23 itu kalau kami di 23 juga hari Jumat itu masih ada peluang Bu apa enggak? Boleh Pak, mau malam juga boleh Pak. Misalnya Ibu saya habis Isya gitu, boleh silakan. Gimana? Tapi nanti ada pengawas ya Pak ya? Gini maksud saya masih tadi SMA 16 dan SMA Al-Furqan sudah mengambil hari Jumat itu 23. Kami juga mengharapkan hari itu jam pukul 13 mulai gitu. Kalau Al-Furqan ini Pak 22 Pak. Al-Furqan hari Kamisnya tanggal 22. Kalau yang 23 tuh SMA 16 itu jam 1 sampai setengah 3 Pak. Oh iya. Kalau misalnya berkenan mungkin pagi atau siang di tanggal 22. Iya. Jumat tanggal 23 pagi Bu masih bisa Ibu? Bisa Pak, silakan. Paginya jam iya. Jam 9 sampai jam 11 Bu. Baik. 23. Jam 9 sampai setengah 11 ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Ibu, Ya. Iya Bu. kalau yang tadi PMO itu yang itu Bu, program manajemen office. Manajemen operasional Bu. Oh, manajemen operasional. Maksudnya itu seperti apa Pak? Mohon maaf. Ya, untuk PMO itu nanti akan lebih banyak diskusi ya. Jadi nanti saya akan banyak bertanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, Bu. Termasuk juga masalah apakah Sarpasnya memenuhi atau tidak dan lain sebagainya lah ya. Lebih ke sana sih. Jadi ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau refleksi itu kan bicara masalah rencana kerjanya, kalau ini bicara masalah banyak hal lah gitu. Ya, tadi kalau tidak salah kan urutannya itu yang pertama adalah perencanaan di tanggal 24 gitu. Tapi yang kedua itu PMO tanggal 22-23. Jadi kalau saya sendiri lebih enaknya PMO dulu karena di tanggal 22 sama 23, lalu 24 perencanaan, mungkin kayak gitu Bu. Supaya urutannya ya. Ya, urutannya. Iya. Jadi saya sebenarnya tadi mengurutkannya itu ya yang berdasarkan acara besar dulu ya, acara besarnya karya dulu. Tapi kalau ininya Pak urutannya memang PMO, kemudian karya, kemudian sebenarnya kalau kegiatan pendampingan itu kan semuanya penting ya, semuanya penting.
Dan bentuk pendampingannya kan ada 2 bentuk. Yang satu yang sesuai dengan kewilayahan ya, jadi tiap kabupaten kota, yang satu persatuan didikan. Nah, kalau yang PMO itu juga ada 2 Ibu. Nanti ada PMO level sekolah yang nanti dengan Bapak Ibu semuanya nanti hasil dari PMO kita, apa-apa yang menjadi kendala dari sekolah Bapak Ibu dalam mengimplementasikan ini, saya akan laporkan di PMO level daerah, jadi di tingkat kabupaten kota. Jadi berkaitan dengan apakah sekolah Bapak Ibu sudah mencapai sasarannya, targetnya, apa yang menjadi masalahnya, apakah ada kendala sarpras atau apa, seperti itu sih. Instrumennya sudah disediakan, kalau di akun saya itu disampaikan sudah ada instrumennya, jadi nanti saya tinggal checklist saja, oh ada, oh tidak ada. Begitu. Ya, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita off kamera. Sudah? Cukup mungkin, Bu. Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia hadir dan mudah-mudahan nanti semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu sehat, saya juga sehat ya. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 22 dan 23 serta 24 ya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Ya, boleh silahkan meninggalkan Izin ruangan. Ibu.